Ini proyekku, sebuah mesh generator random yang kubuat karena lagi gabut. Mumpung lagi belajar struktur data sih. Gimana? Keren nggak? Nah, kan meshnya udah selesai. Sekarang kita sisa selesaikan. Oke, cukup lama ya. Pasti ada cara yang lebih bagus. Setelah pencarian googling berjam-jam, aku akhirnya mendapatkan solusinya. Kenalkan, ini Dijkstra, sebuah algoritma pathfinding yang ditemukan oleh Dijkstra pada tahun 1959. Dijkstra ini familiar dengan salah satu prinsip dasar dari algoritma graph dan tree, yaitu BFS. BFS adalah... Oke, cukup ya pingnya. Aku tahu kalian gak bakal dengerin, jadi aku tunjukin saja hasil Dijkstranya. Simpelnya, Dijkstra itu kayak BFS, atau Breadth First Search, yang intinya nyari semua tetangga dari suatu titik, terus milih jalan yang paling optimal. Gimana? Cepat kan? Dijkstra ini menggunakan BFS yang akan mencari masing-masing node tetangganya dan akan melakukan backtracking untuk memberikan solusinya. Pastinya sih, algoritma ini udah yang tercepat ya. Oke, jadi aku salah. Selain Dijkstra ini, ada juga algoritma A-star. A-star ini kebalikannya Dijkstra, yang menggunakan prinsip algoritma graph dan tree lainnya, yaitu DevS. DevS bekerja dengan cara mengecek anak node hingga paling dalam dan balik lagi ke node awal. Nah, jadi A-star memiliki potensi tercepat dalam menyelesaikan mesh ini dikarenakan A-star tidak perlu mengecek semua node yang ada, hanya berfokus pada node tujuan. Coba lihat hasilnya. Nah, A-star ini lebih cepat karena nggak ngecek ujung-ujungnya mesh tuh. Masih ada yang kosong, makanya lebih cepat. Namun, penggunaan A-star ini tidak optimal dikarenakan dia hanya mencari path yang tercepat dan tidak optimal. Jadi, harus hati-hati ya dalam penggunaannya. Oke, nah sebenarnya video ini bukan mengenai mesh ya, namun kedua algoritma ini. Kedua algoritma ini sangat sering dipakai di aplikasi pathfinding optimal seperti Google Maps, Gojek, Shopee, dan sebagainya. Di sini, aku akan nunjukin ke kalian proyek asliku, yaitu sistem rekomendasi rute transportasi berbasis preferensi pengguna. Eits, sebelum itu aku ingin jelasin dulu mengenai dua hal dalam proyek ini, yaitu vertex dan edge. Simpelnya, di proyek ini, vertex menandakan titik lokasi yang ada, dan edge menandakan rute dari sebuah lokasi ke lokasi lainnya. Nah, pada proyek ini, user bisa menambahkan vertex dan edge sepuasnya, asalkan semua dengan format programnya. Nah, gimana kalau kita ingin menambahkan sebuah vertex atau menandakan sebuah edge? Nah, itu simple sih. Pertama, coba kita visualisasikan dulu grafnya. Di sini kita bisa lihat ada gerbang utama, ini lokasi-lokasi kampus gue ya. Di sini ada gerbang utama, perpustakaan, kantin, dan sebagainya. Nah, kita ingin tambahkan vertex, contohnya nih. Vertexku itu kosku sendiri ya. Nah, koordinatnya sembarang aja. Sekarang coba kita cek di graf kita. Di sini tuh udah bertambah ya kos aku. Oke, lanjut. Kalau kita mau tambahin edge atau jalur, itu kita sisa tambahkan aja. Pertama kita masukkan ID asalnya, tentunya itu dari kosku. Contohnya nih, ke gerbang utama. Masukkan jaraknya, masukkan waktunya, dan masukkan biayanya. Tentunya akan connect. Tentunya akan langsung connect ya. Jadi kos aku ke gerbang utama ini langsung ada jaraknya, ada jalannya juga. Nah, di sini kita lihat juga grafnya berbeda dikit, tapi ya nggak apa-apa lah, karena kan memang bertambah sebuah vertexnya. Selain itu, kita juga bisa mengupdate vertex dan edge ini. Nah, gimana kalau kita mau ubah koordinat vertexnya dan kita ingin ubah edge-nya? Nah, simpel saja. Coba kita visualisasikan dulu. Di sini kalau kita lihat ini ada kos aku ya, tadi kita tambahkan. Nah, kalau kita mau ubah, itu kita sisa ubah aja. Nah, masukkan ID-nya,
dan masukkan koordinat yang baru, contohnya nih 22 dan 22. Nah, ini bebas aja sih, tergantung kalian. Nah, terus kita coba visualisasikan dulu. Nah, jadi sini kita lihat edge-nya tuh bakalan hilang, bakalan berubah. Sebenarnya sih bukan ubah sih, tapi kayak hilang aja. Karena setiap kali koordinatnya berubah, jalurnya pasti akan berbeda. Jalurnya berbeda dan jalur yang lama akan hilang. Jadi mengapa edge-nya di sini hilang? Ya karena emang berganti koordinat. Oke, lanjut. Gimana kalau kita ingin mengubah suatu edge-nya? Pertama kita tambahkan dulu edge-nya. Nah, masukkan ID asal ke gerbang utama. Jaraknya seperti yang tadi aja. Nah, kalau kita ingin ubah, coba kita visualisasikan dulu. Ini ya udah kelihatan. Gimana kalau kita ingin ubah edge-nya dulu? Pertama kita visualisasikan dulu. Nah, coba kita visualisasikan dulu. Ini itu ya kita bisa lihat dari Kosaku ke gerbang utama. Jaraknya gini. Nah, kalau kita ingin ubah edge-nya dulu. Pertama kita masukkan ID asalnya. Terus ID tujuannya. Nah, sekarang kita masukkan jarak barunya. Waktu barunya. Dan biaya barunya. Lalu kita coba cek ini gerak kita. Jadi di sini kita bisa lihat dari kosku ke gerbang utama itu udah berubah ya datanya. Jarak, waktu, dan biayanya udah berubah ya. Terus lanjut lagi. Terakhir, vertex dan edge ini bisa kita hapus. Nah, terus gimana cara hapus vertex dan hapus edge-nya? Pertama-tama coba kita hapus edge-nya dulu deh. Karena kalau kita mau hapus langsung vertex-nya, edge-nya juga bakal otomatis kehapus kan. Nah, coba kita visualisasikan dulu geraknya. Di sini kita bisa lihat kosku ke gerbang utama itu ada edge-nya kan. Mana kalau kita hapus? Nah, udah kehapus, terus kita visualisasikan lagi. Jadi Kosaku ke gerbang utama itu udah terhapus ya. Lanjut, gimana kalau kita menghapus Kosaku tadi? Coba kita hapus dulu, langsung aja kita hapus. Terus kita visualisasikan. Nah, di sini tuh udah gak ada ya kosku, udah hilang. Jadi gitu. Nah, selain itu, untuk mencari rute dari sebuah vertex atau lokasi ke lokasi lainnya, kita akan menggunakan algoritma yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu Dijkstra dan A*STAR. Bukan hanya itu, di sini kita juga bisa memilih preferensi apa saja, seperti jarak terpendek, waktu tercepat, dan harga termurah yang bisa dibandingkan oleh program untuk memenuhi preferensi kita. Pencarian rute itu kerjanya gimana? Jadi kita menggunakan kedua algoritma, yaitu Dijkstra dan A*STAR. Oke, contoh kita visualisasikan dulu nih diagramnya. Pertama nih, contohnya kita ingin dari gerbang utama mau ke gerbang robotik. Gimana caranya gerbang utama ke gerbang robotik? Itu bakalan dicari oleh kedua algoritma ini, A*STAR dan Dijkstra. Biasanya kan dari penjelasan sebelumnya kan A*STAR tuh lebih cepat dalam mendapatkan jarak, sedangkan Dijkstra tuh lebih optimal dalam mendapatkan jarak. Jadi kita lihat perbedaannya dari kedua ini. Oke, gimana kalau kita langsung lanjut aja ke pencarian rutenya? Dari jarak terpendek lah. Oke, dari gerbang utama nih ke gedung robotiknya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan Dijkstra dan A*STAR. Kalau algoritma Dijkstra itu bakalan nyari yang paling optimal. Kita lihat di sini path details-nya sama path details dari A*STAR tuh beda jauh, nggak beda-beda jauh sih kan, berbeda. Dimana Dijkstra ini lebih optimal, sedangkan
rute dari gerbang utama ini tidak optimal. Tapi kita bisa lihat di sini, A-Star tuh lebih sedikit dalam mencari lokasi-lokasi yang perlu dituju. Nah, di sini kan di Dijkstra kan perlu 4 kali. Ada pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan A-Star tuh cuma 3 kali. Gerbang utama, ke TW2, ke gedung robotik. Jadi kesimpulannya gini, Dijkstra tuh lebih optimal dalam mencari suatu pet. Namun jika kita ingin mencari langsung lebih sedikit jaraknya atau lebih sedikit tujuannya, lokasi tujuannya, kita perlu menggunakan A-Star. Nah, coba kita lihat di geraknya. Di sini kita bisa lihat dari gerbang utama nih. Kan tadi ke TW1 dulu, terus ke TW2, dan ke gedung robotik. Kalau Dijkstra, sedangkan kalau A-Star tuh dari gerbang utama langsung ke TW2 sini dan langsung ke gedung robotik. Meskipun harganya lebih mahal, jaraknya lebih mahal, dan biayanya lebih mahal, tapi A-Star tuh lebih dikit dalam mencari lokasi-lokasi tujuan. Jadi itu keunggulan dari A-Star dan keunggulan dari Dijkstra. Nah, sekarang kita lanjut ke fitur selanjutnya. Fiturnya udah gak ada lagi nih. Nampaknya videonya udah cukup di sini ya. Jangan lupa subscribe dan tunggu video yang lebih banyak lagi ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.